lagi sama Ibu tentunya dalam pembelajaran ekonomi. Nah, hari ini kita udah masuk di KD yang baru, yaitu KD 25. Itu kebijakan moneter dan fiskal. Di mana hari ini kita akan membahas kebijakan moneter terlebih dahulu, dan kebijakan fiskal akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, baiklah anak-anak, adapun indikator yang akan kita bahas hari ini, yang pertama pengertian dari kebijakan moneter, yang kedua peran dan tujuan dari kebijakan moneter, dan yang ketiga adalah instrumen kebijakan moneter. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah agar kalian mampu menjelaskan apa itu kebijakan moneter, yang kedua agar kalian mampu menjelaskan peran dan tujuan kebijakan moneter, dan yang ketiga agar kalian mampu menjelaskan instrumen kebijakan moneter. Nah, langsung saja ke materi yang pertama, itu pengertian dari kebijakan moneter. Apakah sebelumnya kalian sudah pernah mendengar apa itu kebijakan moneter? Ya, jadi kebijakan moneter itu memiliki definisi adalah sebuah peraturan yang dibuat oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar agar mencapai tujuan tertentu. Nah, yang dimaksud bank sentral di sini adalah Bank Indonesia. Dan yang dimaksud dengan tujuan di sini adalah kestabilan ekonomi negara kita. Selanjutnya, ada peran dan tujuan dari kebijakan moneter itu. Nah, kebijakan moneter ini memiliki peran sebagai instrumen dalam pengendalian jumlah uang yang beredar. Jadi, dikatakan kebijakan moneter ini adalah alat yang digunakan bagaimana cara mengatur jumlah uang beredar. Maksudnya di sini jangan terlalu banyak beredar di masyarakat, jangan terlalu sedikit. Jadi jumlahnya harus stabil. Nah, kalau jumlah uang yang beredar terlalu banyak, maka masyarakat akan berlomba-lomba membeli barang sehingga jumlah barang pun tidak mencukupi, ya kan dampaknya. Maka akan terjadi sebuah inflasi. Itu langkah yang diambil oleh pemerintah. Tapi jika jumlah uang yang beredar sangat sedikit di masyarakat, maka masyarakat akan sulit untuk mencukupi kebutuhan. Nah, disinilah peran dari bank sentral untuk mengatur kestabilan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, untuk tujuannya, kebijakan moneter ini memiliki tujuan agar dapat mengatur pertumbuhan ekonomi. Dengan stabilnya jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka pertumbuhan ekonomi negara kita pun akan stabil. Bayangin, kalau ini uang, ini ada barang, kalau masyarakatnya beli barang pakai uang, ya kan, otomatis barangnya tadi laku dan si produsen ini akan memproduksi kembali barangnya dengan uang yang dibayarkan oleh konsumen tadi, ya kan. Terus begitu, kalau perputaran uang itu lancar, maka kegiatan ekonomi kita pun akan lancar sehingga pertumbuhan ekonomi kita akan stabil dan maju semakin pesat. Baiklah, setelah peran dan tujuan dari kebijakan moneter, ada juga fungsi kebijakan moneter. Ternyata kebijakan moneter itu memiliki fungsi dalam negara kita. Yang pertama, kebijakan moneter itu berfungsi sebagai stabilitas ekonomi. Mengapa dikatakan stabilitas ekonomi? Jika jumlah uang yang beredar kita tidak terlalu banyak ataupun tidak terlalu dikit, maka negara kita akan mengalami kestabilan. Jika harga-harga barang tidak terlalu tinggi, nah di sini masyarakat dengan mudah mencukupi kebutuhan mereka sehingga stabillah ekonomi negara kita. Yang kedua, stabilnya harga barang. Nah, bayangin kalau tadi banyak jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka akan terjadi inflasi. Nah, inflasi inilah yang dikatakan dengan tidak stabilnya harga-harga. Tapi dengan kebijakan moneter ini, bank sentral dapat mengatur jumlah uang yang beredar sehingga tidak inflasi dapat dikendalikan. Nah, untuk yang ketiga, ternyata kebijakan moneter ini dapat meningkatkan kesempatan kerja. Bagaimana sih? Ternyata dengan stabilnya perekonomian negara kita, maka si pengusaha pun akan memperluas pasarnya sehingga membutuhkan pekerja-pekerja yang baru. Nah, maka dari situ, kalau negara kita stabil, maka pengusaha akan meningkatkan pasarnya dan mencari investor yang baru. Nah, dari sinilah kebijakan moneter itu dikatakan dapat meningkatkan kesempatan kerja. Nah, untuk yang keempat, fungsi dari kebijakan moneter itu sendiri adalah untuk menstabilkan neraca perdagangan dan neraca pembayaran.
Nah, jika ekonomi kita sudah stabil, jika harga barang kita sudah stabil, maka kita bisa menstabilkan harga barang yang akan kita ekspor. Nah, kalau harga barang di dalam negeri pun bisa lebih murah, maka harga barang diekspor pun akan lebih murah dari harga barang dalam negeri. Nah, jika harga barang ekspor kita murah, maka nilai ekspor kita pun akan meningkat, sehingga nilai mata uang kita pun akan meningkat. Jika jumlah barang yang diekspor banyak, maka nilai mata uang kita akan meningkat atau lebih mampu bersaing dengan mata uang dunia. Nah, selanjutnya ada instrumen kebijakan moneter. Jadi instrumen kebijakan moneter ini ada dua. Yang pertama menggunakan politik diskonto dan yang kedua menggunakan operasi pasar terbuka. Nah, kita bahas yang pertama, politik diskonto. Jika jumlah uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak, maka bank pun akan kehabisan dana atau uang. Nah, di sini strategi yang dilakukan oleh bank adalah menaikkan jumlah suku bunga, sehingga masyarakat akan berlomba-lomba untuk menabung ke bank, sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat pun berkurang dan uang yang di bank pun akan meningkat. Nah, sekarang bagaimana jika jumlah uang yang beredar di masyarakat itu jumlahnya sedikit? Nah, di sini misal jumlah uangnya lebih banyak menumpuk ke bank sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat ini sedikit, maka bank akan menurunkan suku bunga sehingga masyarakat enggan untuk menabung dan menarik tabungannya dan mencari investasi dengan cara yang lain. Untuk yang kedua, operasi pasar terbuka, itu Bank Indonesia akan menggunakan SBI atau Sertifikat Bank Indonesia. Jadi ini SBI. Ini sertifikat Bank Indonesia, dia bisa berupa saham, surat-surat berharga lainnya, ya. Nah, jika jumlah uang yang beredar banyak di masyarakat, maka SBI bank akan menjual SBI-nya ke masyarakat, sehingga masyarakat membeli, ya kan, dan menyetorkan uangnya ke bank. Ya. Jadi di sini jumlah uang yang beredar di masyarakat berkurang kan, karena sebagainya sudah ditarik oleh bank. Namun, jika jumlah uang yang beredar itu sedikit di masyarakat, maka bank ini akan membeli SBI dari masyarakat dan dibeli oleh bank, sehingga bank pun memberikan uang kepada masyarakat. Uang di sini ya. Bank kan membeli SBI dari masyarakat nih, ya kan? Sehingga masyarakat memperoleh uang. Ini salah nih. Jadi kalau jumlah uangnya sedikit, maka SPI dari masyarakat itu dibeli oleh bank. Dari masyarakat dibeli bank. Lalu bank memberikan uangnya kan kepada masyarakat. Jadi jumlah uang pun akan stabil. Oke, baiklah anak-anak, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan kepada kalian. Jika ada kesalahan kata, Ibu mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala, Ibu mohon ampun. Jangan lupa pelajari materi kebijakan fiskal untuk pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.